Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Guru Dikdas, jumpa kembali dalam podcast Guru Dikdas, Suara Pendidikan Berkualitas. Bersama saya, Yana Hendarita dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik seputar pendidikan kesehatan reproduksi yang erat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Sahabat Guru Dikdas, masa remaja adalah waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan positif dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dan tidak hanya untuk remaja putri saja, tapi juga untuk remaja putra. Oleh karena itu, pengetahuan seputar kesehatan reproduksi ini perlu diketahui oleh remaja putri dan putra. Karena kesehatan reproduksi ini sebagai aset bagi masa depan generasi remaja kita. Nah, untuk membahas seputar pendidikan kesehatan reproduksi, kita sudah menghadirkan narasumber 2 orang yang hebat nih ya, Bapak Ibu ya, di sini sudah hadir. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini ada Pak Tarma MPD dari Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar Pak? Baik Mbak, apa kabar Mbak? Kemudian yang kedua ada Ibu Widya Ayu Marliana MPD Kons dari SMP Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak Yana. Ya. Nah, sahabat Guru Dikdas, untuk tahu lebih lanjut ini narasumber kita yang sudah hadir, ini mungkin bisa memperkenalkan nih Pak Tarma ini apa kegiatan sehari-hari, kemudian terkait dengan program kesehatan reproduksi. Dimulai dari Pak Tarma dulu, kemudian nanti dengan Bu Ayu. Silahkan. Terima kasih Mbak Yana, sahabat Guru Dikdas yang berbahagia. Perkenalkan saya Tarma, saya dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya dalam pendidikan kesehatan reproduksi, bagian dari Kemendikbud, mengembangkan program ini sejak tahun 2018. Dari mulai kita menyusun modul pendidikan kesehatan reproduksi untuk tingkat SMA, kemudian tingkat SMP, kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, kemudian Kementerian Kesehatan, dan MOU-nya juga dengan Kementerian Agama. 2018, kemudian berjalan untuk Direktorat Pendidikan Menengah, kemudian di 2019 terjadilah proses pembahasan PKS ya antara Kemendikbud dengan Kemenkes ya, kemudian penandatangan MOU-nya di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 mulai berjalanlah program pendidikan kesehatan reproduksi yang sasarannya adalah guru dikdas, khususnya guru SMP, dan program masih berjalan sampai saat ini. Saya kira itu perkenalan singkat tentang saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah lama ya Pak berkecimpung di pendidikan kesehatan reproduksi. Ya. Nah, ini bagaimana dengan Bu Ayu? Terima kasih Mbak Yana, sahabat Guru Dikdas. Perkenalkan, saya Widya Ayu Marliana. Saya dari SMP Negeri 2 Brebes di Jawa Tengah. Alhamdulillah untuk pendidikan saya, S1 saya dari Universitas Darul Ulum Jombang, jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan. Kemudian saya melanjutkan untuk S2 di Universitas Negeri Semarang untuk jurusan Bimbingan dan Konseling. Dan saya melanjutkan pendidikan profesi konselor juga di Universitas Negeri Semarang. Dan saya melanjutkan mengambil untuk sertifikasi tes psikologi di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah saya juga termasuk guru penggerak angkatan 1. Dan untuk kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di SMP, saya sebagai guru pelopor utama. Terima kasih Mbak Yani, itu mungkin perkenalan awal dari saya. Ya, sahabat Guru Dikdas, jadi narasumber yang sudah hadir di sini adalah sudah expert di bidang pendidikan kesehatan reproduksi ya. Jadi nanti kita akan sharing bersama dengan Pak Tarma, kemudian ada Bu Ayu ini nanti akan sharing terkait praktek baiknya terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya gitu ya. Nah, kita kalau membahas terkait dengan kesehatan reproduksi ini kan mungkin masyarakat masih banyak awam ini sebetulnya yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi ini apa gitu ya. Kan kadang kalau kita ngomongin reproduksi itu suatu yang tabu dan di masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, ini supaya pencerahan kepada sahabat Guru Dikdas ini, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan reproduksi itu? Mungkin Pak Tarma bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Yana.
pendidikan kesehatan reproduksi. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu adalah suatu kondisi sehat, ya. Sehat baik secara fisik, kemudian secara psikologis, dan secara sosial pada manusia, ya, dan terhindar dari penyakit ataupun kecacatan dalam hal fungsi, kemudian proses dan sistem reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari definisi itu, maka kesehatan reproduksi tidak hanya urusan perempuan, ya, karena laki-laki juga punya organ reproduksi, perempuan punya organ reproduksi. Nah, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kita bahas di sini adalah pendidikan itu artinya adalah proses untuk membangun pengetahuan, membangun sikap yang positif, membangun keterampilan bagaimana agar peserta didik kita itu menjadi pribadi yang sehat, ya, punya pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya, kemudian punya sikap positif terkait dengan organ reproduksinya, fungsi reproduksinya, kemudian sistem reproduksinya, dan juga punya kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dirinya. Nah, melalui pendidikan kesehatan reproduksi dalam konteks ini adalah untuk Dikdas, ya, Kemendikbud bersama dengan Kemenkes itu mengintervensi atau memberikan penguatan kompetensi kepada guru bagaimana cara mengajarkan kesehatan reproduksi dalam konteks pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas. Saya kira itu, Mbak. Ya, berarti ini Pak ya, untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini memang menyeluruh ya. Jadi tadi disebutkan dari segi aspek baik fisik maupun sosial. Ya, ada fisiknya, kemudian ada psikologisnya, ya, sama sosial. Keseluruhan ya Pak berarti ya. Betul. Nah, ini kenapa Pak pendidikan kesehatan reproduksi ini penting untuk siswa SMP gitu? Baik, terima kasih Mbak Yana. Banyak hal yang melatar belakangi mengapa pendidikan kesehatan reproduksi itu penting, ya. Salah satunya adalah misalnya data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2017. Hasilnya mencengangkan bagi saya sebagai insan akademisi, ya, atau pendidik, bahwa diketahui hasil survei itu 3,6% remaja usia 15 sampai 19 tahun pernah, laki-laki ya, pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian pada perempuan 0,9%. Jadi kalau di sekolah itu ada 100 siswa, maka 1 siswa diindikasi sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi di usia remaja mereka sudah mencoba melakukan itu, belum menikah, dan ini dampaknya akan panjang ke depannya. Itu data yang pertama. Data berikutnya, data Global School Health Survey menunjukkan bahwa kondisi yang serupa terjadi secara global, gitu, di mana secara internasional atau remaja di dunia, ya, yang disurvei itu menunjukkan bahwa 6,9% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian kalau perempuannya 3,8% pernah melakukan hubungan seksual. Nah, artinya memang Indonesia kalau kita lihat dibandingkan dengan global masih di bawah, tetapi khawatir ini kalau tidak segera dicegah dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, khawatirnya angkanya akan terus naik. Selain itu juga pendidikan kesehatan reproduksi juga erat kaitannya dengan perkembangan atau siklus hidup manusia ke depan. Indonesia salah satu negara dengan angka stunting atau gagal tumbuh yang besar di antara negara-negara yang ada di dunia, ya. Nah, kondisi stunting yang memprihatinkan tersebut, salah satu faktor penyebabnya adalah karena faktor anemia pada perempuan.
pada ibu yang hamil gitu ya, karena anemia ya, kekurang zat besi gitu, kemudian membuat anak tuh kurang nutrisi, anak dalam kandungan kurang nutrisi, pertumbuhannya terhambat, akhirnya pada saat lahir nutrisinya kurang dan menjadi anak yang stunting. Nah, artinya kalau kita ingin mencegah terjadinya stunting, maka intervensinya adalah dengan mulai mengedukasi remaja putri sejak dini bagaimana agar mereka tidak anemia gitu. Nah, data anemia itu sangat mencengangkan ya. 32% perempuan di Indonesia itu terindikasi anemia ya. 32% artinya begini. Berarti kalau ada 10 orang nyaris 4 ya. Iya. Ya, jadi kalau di kelas sekolah ya, di sekolah SMP misalnya satu kelas berapa orang Bu Ayu? 32. 32. Berarti ada berapa orang dalam satu kelas? 4 kali 3. Ada 12 orang dari 30 orang itu. Banyak Atau mungkin juga kalau bisa 3 orang ya, 3 Iya, kali 4 lumayan. 12, 3 kali 3 9 orang. Jadi 9 sampai 12 orang dalam satu kelas anemia. Nah, itu perlu disadarkan sejak dini dengan berbagai intervensi yang kita lakukan atau edukasi yang kita lakukan melalui pendidikan kesehatan reproduksi ini, gitu. Nah, di antaranya adalah misalnya nanti Bu Ayu bisa cerita ya. Jadi anak itu atau remaja atau anak usia SMP, ini program pemerintah, program nasional, ada namanya minum tablet tambah darah. Ya. Nah, itu 1 minggu 1 kali. Itu adalah langkah pencegahan agar nanti pada saat remaja putri itu hamil, ya, dia sudah dicegah, sudah ada upaya pencegahan sebelumnya sehingga pada saat hamil itu tidak anemia. Nah, itu langkah pemerintah yang saya kira yang sangat bagus dan itu juga kita kuatkan melalui pendidikan kesehatan reproduksi itu agar remaja putri kita siap untuk menikah dan melahirkan anaknya yang sehat dan stunting angkanya bisa ditekan dalam beberapa waktu ke depan. Saya kira itu. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada nanti terjadi gitu ya. Mungkin satu lagi. Ibu tadi bertanya, pertanyaan awalnya adalah mengapa pendidikan kesehatan reproduksi itu penting gitu ya. Pada tahun 2015 UNESCO, kemudian UNICEF, WHO, UNFPA, kemudian UNAIDS itu mengembangkan sebuah program yang kalau di bahasa kita kan adalah sexual education gitu ya, pendidikan seksual pada remaja gitu. Mungkin kalau pendidikan seksual agak terlalu seksi gitu ya. Jadi, makanya di konteks Indonesia disebutnya bukan pendidikan seksual tapi pendidikan kesehatan reproduksi. Ya. Nah, program seperti ini dikembangkan di banyak negara. Kurang lebih ada 17 negara, ada 18 negara di dunia yang mencoba menerapkan program itu. Hasilnya adalah program itu berhasil ya menunda hubungan seksual pada remaja sebesar 70%. Anda bayangkan ya, misalnya remaja yang kalau tanpa ada intervensi itu mungkin sekarang sudah melakukan hubungan seksual. Tapi dengan intervensi program itu 70% itu menunda. Cukup signifikan ya. Saya akan melakukan itu nanti kalau sudah menikah. Cukup signifikan kalau 70% ya. Betul, setelah program itu. Tadi 70%. Kemudian 53% itu adalah mengurangi frekuensi hubungan seksual. Jadi yang sudah pernah melakukan hubungan seksual berkurang frekuensinya. Iya. Kemudian setelah itu 53% itu adalah penurunan risiko. Ya, penurunan risiko. Jadi mungkin secara global mereka melakukan tetapi melakukan dengan cara yang resikonya rendah. Mungkin mereka pakai kondom atau sejenisnya begitu ya. Nah, kemudian 37% itu adalah mereka mengurangi frekuensinya. Jadi kalau misalnya mungkin sebelumnya sebulan sekali gitu, nah setelah program ini mereka frekuensinya menjadi berkurang.
ya mungkin jadi 2 bulan sekali atau seterusnya. Intinya adalah ada penurunan frekuensi. So dari data itu ya kami atau saya dengan tim pengembang program ini bersama dari tim dari Kemendikbud maupun tim dari Kemenkes menganggap bahwa ini adalah isu yang penting untuk menjadi konten edukasi gitu. Bagaimana kita mengintrodusir konsep pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja yang melalui penguatan guru terlebih dahulu. Nanti konkretnya adalah guru-guru kita dilatih untuk bagaimana mengajarkan kesehatan reproduksi, kemudian nanti akan menyampaikan kepada siswa dan harapannya siswa bisa menjadi pribadi yang sehat dilihat dari sistem reproduksi, fungsi reproduksi maupun proses reproduksinya nanti. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa ya Pak ya. Jadi siswa SMP ini sudah banyak yang aktif secara seksual gitu ya Pak ya. Betul. Terus kan mereka sudah mengalami masa pubertas juga ya. Jadi perlu ini pendidikan kesehatan reproduksi ini ya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja ini, apa yang diajarkan Pak di dalamnya Pak? Baik, terima kasih. Kementerian Kesehatan sejak lama, mungkin sejak tahun 2013-an, mengembangkan yang disebut dengan modul, ya, modul atau bahan bacaan tentang kesehatan reproduksi, ya, untuk remaja. Ada tingkat SMP, ada tingkat SMA. Tapi prosesnya panjang karena pasti beda gaya antara Kemendikbud dengan Kementerian Kesehatan. Artinya perlu mungkin ada sudut pandang yang diubah atau intervensi atau pola komunikasi yang berbeda antara Kemendikbud dan Kemenkes. Akhirnya modul itu baru selesai di tahun 2018. Nah, Ibu bertanya tentang apa yang diajarkan dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Yang diajarkan adalah modul itu. Di modul itu ada 8 topik. Pertama, diajarkan tentang apa itu pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi konsep dasar dulu. Kemudian yang kedua, diajarkan tentang nilai, mengenal diri, dan hubungan dengan orang lain. Ini penting. Kenapa remaja terjebak pada perilaku yang berisiko? Tadi misalnya pernah melakukan hubungan seksual gitu ya. Mengapa itu terjadi? Nah, salah satu benteng yang ingin kita introdusir atau kembangkan atau kuatkan pada siswa adalah nilai. Siswa diajarkan tentang nilai, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian mengenal diri, konsep diri, batasan diri, privasi diri, hak atas tubuh gitu. Jadi anak diajarkan bagian tubuh mana yang boleh dilihat oleh orang lain, mana yang nggak boleh. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan nggak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, itu diajarkan. Nah, kalau kita lihat misalnya fenomena sekarang, mengapa anak ya banyak yang menjadi remaja atau siswa SMP yang menjadi korban pelecehan seksual? Di antaranya adalah mereka karena belum pernah diajarkan tentang konsep ini. Kita punya teman itu punya hak apa atas kita? Ada batasan pertemanan. Nah, itu di topik yang kedua kita pelajari itu. Jadi di pendidikan kesehatan reproduksi itu saya sebutnya sebagai pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Jadi tidak melulu diajarkan organ reproduksi, tentang kehamilan, enggak. Dimulainya dengan nilai dulu, mengenal diri, dan hubungannya dengan orang lain. Setelah itu baru di topik yang ketiga belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini diajarkan mulai bagaimana pertumbuhan pada laki-laki dan perempuan, diajarkan yang disebut dengan pubertas, menstruasi atau mimpi basah itu apa gitu ya. Dan ternyata anak-anak kita berdasarkan, mungkin nanti Bu Ayu bisa cerita ya bagaimana konkret di sekolahnya. Anak-anak kita itu banyak yang nggak tahu apa itu pubertas. Apalagi misalnya kalau pertama kali mengalami menstruasi. Apalagi kalau orang tuanya misalnya nggak pernah mengajarkan bagaimana cara menghadapi menstruasi. Ada perubahan-perubahan emosi yang terjadi gitu ya Bu ya. Ibu perempuan lebih tahu ya bagaimana kalau menstruasi. Termasuk juga banyak
remaja atau siswa SMP yang nggak diajari atau nggak tahu bahwa mengganti pembalut itu harus berapa kali dalam sehari. Iya. Nah, itu mungkin belum diajarkan di rumahnya. Iya. Nah, di pendidikan ini kita ajarkan itu, ya, pertumbuhan dan perkembangan, termasuk juga terkait dengan proses kehamilan dan lain-lain gitu. Itu topik yang ketiga. Topik yang keempat apa, Bu? Tentang gender ya, Pak. Yes. Nah, Pak Menteri melaunching ya Merdeka Belajar episode 25 terkait dengan Itu terkait dengan bagaimana menghadapi kekerasan di dalam sekolah. yes. Nah, kekerasan itu diantaranya adalah, atau mungkin kita banyak menemukan korban kekerasan itu antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana? Perempuan. Lebih banyak perempuan kan? Nah, di pendidikan kesehatan reproduksi ini diajarkan, ya, siswa dikenalkan konsep gender, ya, gender dan pencegahan kekerasan. Jadi bagaimana siswa itu harus bisa aware atau menyadari ada potensi-potensi kekerasan. Kemudian dari situ kalau bisa terjadi kekerasan, apa yang dilakukan? Ya, misalnya kita mengajarkan konsep teriak, lari, lapor. Disingkat terlapor. Jadi kalau misalnya ada guru atau misalnya ada teman yang mencoba menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh, teriak gitu. Tolong gitu. Atau misalnya saya ambil contoh nih, Bu. Saya kira ini dahsyat sekali ya tentang teriak, lari, lapor. Ya, ada kasus di salah satu sekolah, guru hendak melakukan pelecehan seksual. Kemudian gurunya itu meminta anak itu masuk ke dalam ruangan tertentu. Kemudian dia bilang, "Nak, kamu tuh sepertinya ada jinnya. Mau nggak saya ruqyah?" "Mau, Pak, mau lah." Siswa itu kan polos ya. Akhirnya masuk ke ruangan itu, kemudian dibaca-bacain itu ya oleh gurunya gitu, kayak hendak diruqyah gitu. Kemudian disuruh buka baju, ya, disuruh buka baju. Nah, kemudian si anak ini mulai ketakutan. Dari situ, maka si anak itu pinter nih. Anaknya bilang gini, "Pak, saya kan mau diruqyah, boleh nggak saya wudhu dulu?" "Oh iya, boleh. Saya izin ke toilet dulu ya." Kamar kecilnya ada di situ. Dia masuk ke kamar kecil di situ, kemudian kunci pintunya dari dalam. Kemudian dia lihat ada jendela, dia keluar dari jendela, lari, ya, lari ke rumahnya. Ke rumahnya langsung nemuin ibunya, cerita bahwa saya gini kayak gitu. Nah, kenapa anak ini bisa begini? Cerita punya cerita, ternyata ibunya mengajarkan konsep begini. Nah, siapapun yang mencoba menyentuh bagian, kalau perempuan kan ini ya, ini, kemudian bagian vagina, ya, kemudian bokong. Nah, mencoba menyentuh itu, kamu lari, temuin ibu, nggak usah temuin yang lain, gitu. Anak itu lari ketemu ibunya, kemudian dilaporkan. Nah, Ibu bisa bayangkan kalau konsep ini diajarkan sejak dini. Saya kira ini akan konsep yang sangat bagus dan tidak akan ada lagi korban-korban kekerasan seksual lainnya. Kalau anak sudah dikenalkan konsep seperti ini sejak dini. Nah, itu topik yang keempat ya, Bu. Yang kelima apa, Bu? Masih ingat nggak? Terkait dengan TIK ya, Pak. TIK. Nah, salah satu faktor yang membuat anaknya itu terjebak pada perilaku seksual yang beresiko, pemicunya adalah main medsos, gadget. Main gadget atau buka internet, ketemu apa begitu. Dibebaskan main handphone. Betul. Gitu ya, bisa. Betul. Nah, di pendidikan kesehatan reproduksi ini siswa dikenalkan bagaimana mencari referensi tentang kesehatan reproduksi yang benar. Coba kalau kita googling penis gitu, mungkin akan ketemu gambarnya yang aneh-aneh kan? Kalau di googling, searching akan ketemu yang aneh-aneh. Mungkin akan banyak pornografi lah yang akan terlihat di sana. Anak diajarkan bagaimana mencari tahu sumber referensi yang benar. Misalnya diajarkan sumber yang kredibel, misalnya dari Kementerian Kesehatan kah, atau misalnya dari WHO kah, dan seterusnya. Gitu. Termasuk juga siswa diajarkan bagaimana internet positif.
internet itu sangat powerful kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, ya. Iya. Termasuk juga di sini adalah bagaimana siswa diajarkan untuk tercegah atau terhindar terpapar dari konten-konten pornografi. Itu bagian yang diajarkan juga. Berikutnya apa lagi? Dukungan dan layanan. Nah, di sekolah itu ada yang namanya layanan bimbingan dan konseling. Nah, kita dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini memposisikan bimbingan dan konseling itu sebagai bentuk layanan untuk memastikan aspek perkembangan siswa itu berjalan optimal. Di guru BK, Ibu Ayu mungkin nanti bisa cerita bahwa perkembangan reproduksi itu juga merupakan salah satu aspek yang coba didampingi ya Bu. Didampingi sehingga anak betul-betul mengerti bagaimana saya menangani pada saat saya menstruasi, bagaimana saya menghadapi perubahan emosi ketika terjadi sesuatu ya dalam diri saya. Kemudian pada saat usia pubertas kan sudah mulai tertarik pada lawan jenis ya Bu Ayu. Bagaimana kalau misalnya kalau punya pacar gitu ya, atau misalnya ketertarikan pada lawan jenis, bagaimana agar bisa positif dalam arti ya jangan terjebak pada perilaku-perilaku yang berbahaya, khususnya bagi kesehatan reproduksi yang bersangkutan. Gitu. Terakhir, masih ada lagi ya, ketujuh ya. Kesehatan reproduksi. Nah, tentang kesehatan reproduksinya, ada juga tentang masalah kesehatan reproduksi. Nah, di situ dibahas misalnya berbagai penyakit ya kesehatan reproduksi. Penyakit-penyakit yang baik yang menular gitu ya, ataupun yang tidak menular tapi yang terjadi pada organ-organ reproduksi remaja. Itu juga bagian yang diajarkan diantaranya dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kalau saya simpulkan dari modul yang tebal itu adalah terakhir Bu Ayu, di bagian terakhir dari modul itu atau di dalam pelatihan kita, guru kita tuh diajarkan bagaimana cara mengajarkan Cashpro kepada peserta didik. Ya. Dalam konteks ini adalah misalnya Bu Ayu guru BK, bagaimana memasukkan konten kesehatan reproduksi dalam layanan BK, baik layanan klasikal ya Bu, maupun layanan individual kepada siswa. Itu bagian yang diajarkan. Kemudian sasarannya misalnya guru biologi misalnya. Bagaimana menguatkan konsep kesehatan reproduksi dalam pembelajaran biologi yang dia lakukan. Itu ada panduannya yang kita latihkan. Ada di modul semua ya Pak ya? Betul, ada di modul semua, ada dalam materi BIMTEK yang pernah kita lakukan. Saya kira itu, Bu. Mohon maaf agak panjang, tapi ini konten banget ya. Ini konten tentang Cashpro-nya apa sih? Gitu. Iya, betul. Ya. Ini informasi yang sangat bermanfaat nih untuk sahabat guru Dikdas, supaya memberi gambaran ternyata pendidikan kesehatan reproduksi itu tidak hanya membahas terkait dengan fisik saja ya, reproduksi, organ reproduksi kita gitu ya, untuk anak remaja, tapi ternyata menyangkut banyak aspek sosial juga gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin baru juga buat saya nih. Ternyata luas banget kesehatan reproduksi ini ya, pendidikan kesehatan reproduksi. Dan juga di modul itu kan Bapak Ibu guru atau sahabat guru Dikdas juga bisa belajar bagaimana menyampaikan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi ini kepada siswanya. Mungkin ada yang masih bingung, masih segan bicara ke siswa-siswinya gitu kan ya Pak mungkin ya. Betul. Nah ini nanti kita akan membahas terkait implementasinya kepada Ibu guru nih. Bagaimana dengan terkait dengan siswa-siswinya nanti ya Bu ya. Nah ini kita ke Bu Ayu dulu nih ya Pak ya. Terima kasih Pak karena penjelasannya nih sungguh lengkap banget, lengkap sekali. Nah ini Bu Ayu kan di sekolahnya sudah mengimplementasikan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi ya, di sekolah SMP Negeri 2 Brebes ya. Nah, bagaimana di sekolah Ibu itu memulai program pendidikan Cashpro ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Yana, sahabat Dikdas. Alhamdulillah kami di SMP Negeri 2 Brebes sudah mengimplementasikan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak-anak di SMP.
Alhamdulillah kami di SMP Negeri 2 Brebes telah mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi berawal dari kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan, yaitu kegiatan peningkatan kompetensi guru SMP di dalam kesehatan reproduksi remaja. Ini dilaksanakan tahun 2022 di Solo. Jadi alhamdulillah kita berangkat mengikuti di sana, yaitu guru BK, guru PJOK, dan guru IPA. Alhamdulillah kita mengikuti kegiatan itu. Di sana kita mendapatkan modul tadi yang disampaikan sama Pak Tarma. Modul bukan hanya modul secara materi-materi saja, tetapi juga dukungan-dukungan lainnya. Ada filmnya, film yang mendukung untuk kita bisa melaksanakan modul tersebut. Kemudian ada PDF-nya, sudah tinggal bagaimana kita mengimplementasikan di sekolahnya. Kemudian juga kita langsung praktek di sana, ya. Jadi kita praktek dari modul materi-materi itu 8 modul itu kita langsung praktekkan, dimulai dari pembuatan RPL terlebih dahulu. Jadi RPL-nya seperti apa, tujuan yang ingin dicapai apa, sasarannya pada anak kelas berapa. Itu karena nanti akan menentukan bahwa anak-anak tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, jadi alhamdulillah kita dipraktekkan, ada dampingan juga dari fasilitator, bagaimana yang benar, di lingkupi juga ada ice breaking, dan alhamdulillah kegiatan itu sangat bermanfaat sampai dengan selesai. Setelah kegiatan itu selesai, kita melaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah Pemda kami sangat mendukung kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Jadi kami langsung didatangkan, oke Bu, kita akan langsung mengundang kepala sekolah sebagai sekolah yang piloting untuk pendidikan kesehatan reproduksi remaja tersebut, kemudian mengundang dari Dinkes, Dinas Kesehatan dari di sana, yaitu yang diundang Puskesmas Kabupaten Brebes, kemudian juga mengundang kepala sekolah dan GPU, guru pelopor utama. Kemudian kami berada di sana dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ingin mengetahui sebetulnya dari yang hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi guru terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi itu apa saja. Kemudian kami di sana presentasi, kami ada RTL Pak, rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. RTL-nya apa saja coba? Di antaranya adalah satu, kita bekerja sama dengan puskesmas terkait. Ya, kita bekerja sama dengan puskesmas terkait, kemudian ya kita mengintegrasikan materi-materi yang sudah ada di dalam mata pelajaran ataupun layanan bimbingan dan konseling. Mata pelajarannya tadi IPA dan PJOK. Alhamdulillah itu disepakati, kita mendapatkan dukungan yang sinergis dari kepala sekolah dan juga dari Pemda. Akhirnya kita sudah action untuk bisa melaksanakan RTL yang sudah dibuat tersebut. Jadi sekolah Bu Ayu ini sebagai pilot project untuk pendidikan kesehatan reproduksi ya? Ya, alhamdulillah SMP Negeri 2 Brebes juga sebagai salah satu sekolah yang menjadi pilot project untuk kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi. Bagaimana ini program selama 1 semester terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah Bu Ayu seperti apa Bu? Alhamdulillah RTL yang sudah kita buat, kita mulai in action kan nih. Berarti itu bulan Juli pelaksanaan, kita ajaran baru, bulan Agustus saya mulai membuat surat izin untuk bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Apakah Dinas Kesehatan bisa kita koordinasikan waktunya, kira-kira kapan akan hadir ke sekolah. Ternyata di bulan Agustus pertama kali mulai kita mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi, Dinas langsung hadir. Jadi untuk tadi materi terkait pertumbuhan dan perkembangan, yaitu Dinas menghadirkan timnya, tim terbaiknya, ada dokter gigi, dokter umum, dan tim-tim medisnya datang kepada kami untuk penjaringan data kesehatan. Ya, jadi alhamdulillah anak kelas 7 kita siapkan, butuh data lingkar lengan atas dan lain-lain kita siapkan, kemudian turun langsung anak-anak kita persiapkan untuk tes kaitannya dengan penjaringan kesehatan untuk yang di kelas 7. Kemudian selanjutnya di bulan berikutnya kita Oktober kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, terkait masalah reproduksi. Jenis penyakit apa yang dialami dan lain ini harus memang sumbernya ya langsung pakarnya kita hadirkan untuk bisa memberikan
pada peserta didik bagaimana terkait dengan permasalahan kesehatan reproduksi. Terkait dengan materi-materi yang tadi sudah disampaikan sama Pak Tarma, itu saya mengawalinya dengan dasar terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dulu. Bagaimana kita akan masuk kepada materi-materi yang lainnya, yang penting kita harus sampaikan dulu dasarnya. Jadi di sana saya berkolaborasi dengan teman-teman di BK. Alhamdulillah guru BK di SMP Negeri 2 Brebes juga sangat welcome terhadap kegiatan ini. Materi saya share, teman-teman mari kita bisa mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah kita. Mau yang kelas 7, yang kelas 8, dan kelas 9. Oke Bu, siap. PowerPoint juga sudah ada, film-film dukungan-dukungan itu juga ada di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman juga bisa mengimplementasikan. Nanti kita ketika layanan klasikal di dalam kelas, kita bisa masuk di kelas, kita bisa memberikan materi tersebut. Kecuali ada layanan konseling individu. Nanti kita bisa membahas berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Nah, dari itu kemudian sudah berjalan Juli kita mulai masuk sesuai dengan program yang ada di kurikulum SMP Negeri 2 Brebes. Alhamdulillah kami di sekolah diberi kesempatan untuk masuk ke kelas. Jadi kita punya kesempatan masuk kelas dan kita bisa terintegrasi untuk memberikan layanan sesuai dengan modul-modul yang sudah disiapkan pada saat kita mengikuti pelatihan. Ya. Kalau tadi Bu Ayu jelaskan respon teman-teman kan positif ya menyambut untuk pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana dengan siswanya Bu? Ini responnya seperti apa? Kemudian apa nih yang menarik dari siswanya terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi? Betul. Terima kasih Mbak Yana. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Baru ya. Bagaimana cara kita mengintegrasikannya, bagaimana cara kita menyampaikannya di kelas. Ketika kita menyampaikannya dengan yang menyenangkan, dalam suasana yang benar-benar ini butuh perhatian, maka anak-anak akan antusias dan justru tertarik dalam kegiatan ini. Justru tertarik. Bahkan ketika belum bel aja, dia sudah mencari guru BK-nya. Bu, ayo Bu, kita lanjutkan kemarin materi tentang dasar pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi memang kita alhamdulillah bisa membuat anak-anak minat terhadap materi-materi tersebut. Dan ada lagi Mbak, terkait tadi program semester di akhir tahun, saya mendapatkan ada di supervisi oleh Pak Tarmo, ada di samping saya. Gimana nih hasil supervisinya? Alhamdulillah ini Mbak. Hasilnya gimana hasil supervisinya nih? Hasil supervisi memang Pak Tarma waktu itu memanggil 10 siswa, harapannya Bu 10 siswa yang diberikan materi pendidikan kesehatan reproduksi. Oke Pak, kebetulan waktu datang ke sana kita sedang ada kegiatan asesmen akhir semester, ya. Jadi anak-anak berada di kelas, kemudian kita kondisikan setelah istirahat. Bu Ayu minta nih nanti 10 anak bisa hadir. Lebih dari 10, saya mau ikut Bu, saya mau ikut, saya mau ikut. Iya, akhirnya enggak apa-apa Bu, hadirkan anak-anaknya. Ya, alhamdulillah anak-anak kemudian mau bertemu dengan kepala sekolah kami terkait dengan dukungan layanan pendidikan kesehatan reproduksi, bertemu dengan wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Brebes dan juga dengan saya sebagai guru pelopor utamanya. Alhamdulillah hasil dari supervisi oleh Pak Tarmo ini beliau ada di kami. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Brebes dan mampu untuk membuat anak-anak memahami, mengetahui terkait dengan nilai, peran, dan bagaimana dia bisa menjaga terkait dengan kesehatan reproduksinya. Alhamdulillah responnya luar biasa ya. Nah, ini, alhamdulillah Mbak Yana. Iya, ini untuk ke Pak Tarma ini Pak. Tadi kan ini ya melibatkan banyak pihak ya terkait. Nah, sebetulnya siapa saja sih yang terlibat dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini, Pak? Baik, terima kasih. Siapa yang terlibat? Ya, kita mulai dari pusat ya. Di tataran nasional yang terlibat itu lintas kementerian ya. Jadi Kemendikbudristek, kemudian Kementerian Kesehatan, dan kalau MOU-nya ada Kementerian Agama. Hanya kita belum coba implementasikan langsung di Kementerian Agama, tapi modul kita itu logonya sudah 3. Kemendikbudristek, Kemenkes, sama Kementerian Agama. Jadi modul itu sudah tervalidasi, bisa digunakan di satuan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama. Jadi 3 kementerian itu ya, Mbak Yana. Kemudian selain itu juga program ini juga didukung oleh NGO internasional, UNFPA.
United Nations for Population Fund. Ya, itu lembaga PBB yang menangani tentang populasi atau kependudukan atau termasuk juga masalah kesehatan reproduksi gitu. Nah, selain itu juga di program ini juga kita melibatkan NGO lain ya, seperti Rutgers ya, Bu Ayu. Rutgers itu memang NGO yang concern dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Kita ajak libatkan gitu, bergotong royong untuk membangun pendidikan kesehatan reproduksi pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Itu secara nasional. Kemudian pada saat kita mengembangkan program, kita juga pakai rakor ya. Jadi ada rakor dulu dengan wilayah-wilayah sasaran. Misalnya tempatnya Bu Ayu dari Brebes, kepala dinasnya atau kabid GTK-nya diundang dulu. Jadi kita ingin membangun pertama, jangan sampai yang dilatihnya hanya guru saja, tapi dinasnya nggak paham. Program ini apa, arahnya kemana, mengapa ini penting, gitu, dan bagaimana program ini berjalan, dan dukungan dinas itu apa. Jadi setiap dinas yang dilibatkan dalam program ini diundang dalam rapat koordinasi. Nah, di rapat koordinasi itu juga diadakan kegiatan pemilihannya gitu. Misalnya dari Brebes siapa nih? Nah, dari kepala dinasnya menunjuk Bu Ayu, Pak Dani, sama Pak Izak. Nah itu. Jadi nama beliau muncul bukan asal ambil saja, tapi rekomendasi dinas. Nah, sudah melihat implementasinya ya, Pak. Betul, tentu dengan berdasarkan kepada persyaratan-persyaratan sebagai guru pelopor utama tadi. Di antaranya misalnya guru yang harus aktif di MGMP, karena dia harus mengimbaskan ke yang lain nanti. Termasuk juga harus guru penggerak atau diprioritaskan adalah guru penggerak gitu. Mengapa diprioritaskan ya? Kita cek dulu misalnya kan ada Jember, ada Brebes, ada macam-macam. Kita lihat guru penggeraknya ada nggak? Guru penggerak yang mata pelajarannya biologi ada nggak? Usianya masuk nggak? Kalau masuk, oke, itu jadi rekomendasi. Gitu. Nah, tapi ada beberapa wilayah yang guru penggeraknya yang nggak ada untuk mata pelajaran tertentu gitu. Nah itu, jadi dinas itu dilibatkan, dinas pendidikan maksud saya. Selain itu juga dinas kesehatan. Jadi program ini kan lintas kementerian. Pada saat implementasinya juga itu melibatkan kepanjangan tangan dari masing-masing kementerian. Dalam hal ini Kemenkes kita undang ya. Pada saat rakor Kemenkes diundang untuk apa? Untuk menentukan puskesmas mana yang membina sekolah yang peserta program. Misalnya Bu Ayu nih, SMPN 2 Brebes ya. Betul. Nah, sekitar atau SMPN 2 Brebes itu wilayah binaan puskesmas mana? Maka puskesmas itu ditunjuk oleh dinas kesehatan yang hadir pada saat rakor itu untuk membina sekolahnya Bu Ayu. Ya, jadi dari pusatnya kuat kerjasamanya antar lembaga, di tataran kabupaten kota juga kuat antar lembaga. Program ini kan sasarannya adalah 10 provinsi dengan 30 kabupaten kota. Oh, 10 provinsi ya, 10 Pak? Provinsi, 3 kabupaten kota. Nanti akan berkembang ya? Misalnya ini 10 provinsi, nanti bisa juga nanti akan lebih dari 10 provinsi gitu ya ke depannya. Kedepannya akan berkembang. Ini Bu Ayu itu GPU ya, guru pelopor utama gitu ya. Kenapa disebut pelopor utama? Karena yang pertama kali pionir menerapkan Case-Pro di sekolahnya. Nanti Bu Ayu itu akan mengimbaskan kepada guru pelopor berikutnya ya di daerah-daerah yang sekitarnya Bu Ayu. Bisa jadi lintas kabupaten ya. Atau misalnya masih satu kabupaten tapi beda sekolah. Itu guru pelopor madya. Nanti polanya akan begitu lagi sampai ke guru pelopor kolega gitu. Nah, saya mau cerita tentang tadi puskesmas, Mbak Yana ya. Apa peran puskesmas pada saat implementasi ini? Jadi puskesmas itu berdasarkan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, setiap puskesmas itu wajib membina sekolah yang ada di wilayahnya. Kemudian setiap puskesmas paling tidak harus 4 kali melakukan kunjungan ke sekolah. Oh, sampai ada kunjungan ya Pak ya? Betul.
Nah, terkait dengan cash flow tadi, Bu Ayu tadi ceritakan ada screening, ada penyuluhan dari puskesmas. Itu adalah memang sudah by design dari pusat, program kita desain seperti itu. Gurunya melakukan intervensi edukasi langsung kepada siswanya, di momen-momen tertentu dihadirkan puskesmas untuk screening cek kesehatannya, dihadirkan dokter untuk memberikan pencerahan yang lebih kuat lagi tentang konten kesehatannya gitu. Selain itu juga yang tadi program minum tablet tambah darah. Betul. Jadi setiap sekolah di Indonesia ya, tidak hanya sasaran program ini aja. Jadi sebenarnya semua sekolah SMP di Indonesia, SMP SMA ya di Indonesia itu di drop tablet tambah darah oleh Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Tujuannya adalah agar diminum rutin 1 kali 1 minggu. Oh iya. Gitu. Dan itu harapannya jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nggak terkontrol dia minum atau enggak. Iya. Anak sekarang pinter ya, kadang-kadang di kelas gitu gurunya, oke, sekarang semuanya pegang tablet tambah darahnya, minum gitu. Minum terus minum pakai air gitu. Tapi dia ditahan di dalam mulutnya. Tahan mulutnya, kemudian pura-pura keluar, buang. Ada kayak gitu. Oh gitu ya. Ada ya. Jadi makanya Bu Ayu dengan edukasi cash flow ini harapannya mereka ngerti, oh ini tuh penting loh bagi saya. Saya tuh calon ibu. Saya nggak mau anak saya stunting. Kan gitu harus mikirnya kan. Nah guru tuh mengedukasi itu, kemudian sarananya ada tablet tambah darah tadi, dan dipastikan setiap siswa remaja putrinya untuk meminum tablet tambah darah itu. Khusus untuk remaja putri ya, Remaja Pak? putri saja. Remaja putranya? Remaja putri enggak. Oh iya. Karena yang anemia itu rata-rata perempuan ya, walaupun laki-laki juga anemia, tapi terkait dengan zat besi ya, dan itu untuk kedepannya adalah pada saat dia hamil nanti, gitu. Untuk pencegahan itu ya, itu sih sebenarnya. Dan kalau perempuan kan ada siklus menstruasi, itu yang membuat banyak darah keluar. Nah itu penggantinya adalah dengan minum tablet tambah darah. Pak Dharma, terkait dengan program pendidikan kesehatan reproduksi yang sudah dilaksanakan, itu kira-kira siapa Pak sasarannya Pak? Oke, sasaran itu kan pertama sasaran lokasi ya. Kalau sasaran lokasi, kita Kemendikbud dengan Kementerian Kesehatan berdiskusi untuk memilih provinsi mana yang prioritas. Dari masing-masing provinsi itu kemudian dipilih lagi kabupaten mana yang prioritas. Dilihat dari mana? Nah, karena kita bicara pendidikan kesehatan reproduksi. Kita ambil data yang paling kritisnya. Misalnya kabupaten mana yang tingkat pernikahan dininya paling tinggi. Atau kalau datanya ada di Kemenkes adalah kabupaten mana yang angka kehamilan usia dininya paling banyak. Oh iya. Makalah muncul Brebes untuk Jawa Tengah. Itu diantaranya itu. Jadi kita memang menyasar kabupaten kota untuk di piloting ini ya, menyasar kabupaten kota yang memang kondisi kekritisannya gitu, berdasarkan itu. Itu terkait dengan wilayah. Kemudian yang kedua terkait dengan guru apa yang akan dilatih atau di BIMTEK dan akan didampingi untuk mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi. Tentu kita memilah, sebenarnya semua guru itu harusnya terlibat dalam pendidikan kesehatan reproduksi, ya, atau mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi. Tapi karena faktor anggaran dan lain-lain, kita memilih yang paling relevan. Apa aja? Yang pertama adalah guru IPA tentu. Karena belajar tentang biologi ya, ada materi biologi di SMP, maka guru IPA menjadi sasaran. Kemudian selain itu juga ada guru PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kemudian guru BK. Jadi ada dua mapel dan 1 guru bimbingan dan konseling yang menjadi sasaran program ini. Di tahun 2022 yang lalu kita sudah melakukan BIMTEK ya. BIMTEK-nya tuh polanya jangka panjang. Jadi kita ada BIMTEK selama 5 hari ya di Solo ya Bu Ayu ya. Betul, Pak. BIMTEK luring ya Pak ini? Luring. Ya. Luring, dan itu materinya padat sekali ya Bu Ayu, karena memang materinya banyak sekali karena anggaran terbatas dipadatkan sekali gitu.
Sampai BIMTEK-nya selesai jam berapa, Bu Ayu? Jam 10 malam. Ya, malam. Pagi sampai malam ya? Betul, sampai malam. Dan di BIMTEK juga Bu Ayu juga harus mempraktekkan gimana sih cara ngajarnya gitu. Ambil satu topik dari modul itu, coba ajarkan, direview oleh fasilitator dan seterusnya. Termasuk juga bikin perangkat ajarnya gitu. Nah, tadi guru sasarannya adalah guru IPA, guru PJOK, dan guru bimbingan dan konseling. Nah, mungkin ada pertanyaan, kan tidak semua materi biologi itu tentang kesehatan reproduksi. Iya. Gimana sih ngajarin kesehatan reproduksi sementara materinya adalah tumbuhan dikotil monokotil? Betul. Gimana caranya? Oke. Nah, kalau yang materinya tentang organ reproduksi, oke, nyambung kan, bisa langsung nyambung. Tapi kalau giliran guru biologi itu mengajar materinya, topiknya adalah tumbuhan dikotil monokotil, apa materi Casper yang diajarkan? Nah, bisa ambil dari topik 2 tadi tentang nilai, mengenal diri, dan hubungan dengan orang lain. Gimana polanya? Kan namanya belajar ada proses diskusi. Bagaimana proses diskusi itu berjalan menjaga nilai, memperhatikan bagaimana perilaku dengan orang lain, tidak membuli. Nah, itu juga bagian soft skill yang dilatihkan. Jadi untuk topik-topik yang secara konten tidak tentang organ reproduksinya gitu, ya belajarnya tentang nilai-nilainya tadi. Satu contoh yang menarik ya, guru biologi bisa mengajarkan tentang penerimaan diri atau konsep diri ketika dia belajar tentang pewarisan sifat. Saya rambutnya ikal, Bu Ayu, misalnya kita kakak beradik nih, saya rambutnya ikal, Bu Ayu rambutnya lurus, saya kulitnya sawo mateng gitu, Bu Ayu ini. Tapi adik saya yang bungsu putih. Ini putih dari mana ya? Bapak saya ternyata enggak putih, ibu saya sedikit putih. Ini putihnya dapat dari mana? Kayak itu kan pewarisan sifat kan? Iya. Nah, di situ siswa itu tidak hanya belajar biologinya tentang pewarisan sifat, tapi saya harus menerima diri. Konsep diri itu. Oh, saya begini. Berbeda gitu ya, Pak. Bukan berarti yang kulitnya lebih gelap itu lebih jelek dari yang kulitnya terang. Saya harus menerima bahwa kulit saya seperti ini, saya mensyukuri ini, dan saya harus menjaga. Nah, banyak perilaku-perilaku yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi, itu karena diawali tidak menerima dirinya. Gitu. Dan sebaliknya, banyak orang yang terjebak pada perilaku yang berbahaya, perilaku seksual yang berbahaya, karena mungkin dia merasa cantik, merasa laku, banyak yang suka, akhirnya pacarnya ganti-ganti, ya kan? Gitu. Kalau makanya suka ada cerita kenapa yang cantik-cantik itu kadang-kadang juga ada yang nakal gitu kan, atau misalnya terlibat dalam perilaku-perilaku yang secara reproduksi berbahaya. Gitu. Nah, itu tadi terkait dengan sasarannya. Sasarannya. Ya, sasarannya guru MAPEL tadi. Guru, gitu. Jadi sasarannya ada guru dan lokasi ya, Pak? Yes. Ada 2 yang untuk sasaran pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, ini untuk tahapan implementasinya nih kita, Bu Ayu, gimana Bu di sekolah, Bu? Kan sekolah sudah sebagai pilot project, kemudian Bu Ayu sebagai GPU ya tadi. Gimana? Bisa dijelaskan Bu, tahapannya seperti apa implementasinya? Terkait dengan implementasi di sekolah kami, tentunya diawali dengan yang pertama bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Dalam mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi, kita masuk di dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam intrakurikuler, tadi udah dijelaskan, terintegrasi dalam mata pelajaran. Kalau kami ada layanan bimbingan dan konseling yang klasikal dalam. Kemudian ada kokurikuler, bagaimana pembiasaan atau penugasan di dalam mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi tersebut. Mungkin cuci tangan sebelum makan, bagaimana tadi mengganti pembalut 4 jam sekali, bagaimana menjaga kebersihan. Oh, ternyata kita kalau buang air kecil gitu tetap harus pakai sabun. Ya, jadi itu pembiasaan. Dan adanya selanjutnya adalah ekstrakurikuler.
Dalam ekstrakurikuler itu ada PMR, ada UKS, dan ada kegiatan-kegiatan yang mendukung terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, selain tadi pendidikan kesehatan reproduksi, juga ada layanan kesehatan. Nah, kalau di sekolah kami, layanan kesehatan bisa oleh guru bimbingan dan konseling. Ada layanan konsultasi, kemudian ada layanan konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, bisa juga bekerja sama dengan pihak lain. Kita manggil polisi, DP3KB, Polres, ya. Jadi teman-teman yang memang bisa membantu untuk mendukung kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, tidak hanya itu, kita juga pembinaan lingkungan sehat. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan membuat anak ada rasa aman dan nyaman. Ini sangat penting. Ya, jadi itu bisa masuk kalau pembinaan semua warga di sekolah adanya pembinaan lingkungan sehat. Contohnya memberikan rasa nyaman, rasa aman. Pembiasaan 5S kalau di sekolah kami. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu dari nilai. Anak merasa disambut ketika anak datang ke sekolah. Nah, ketika anak datang ke sekolah, kita nggak cuma menyambut anak dengan berjabat tangan, tapi ada tanya. Nah, ada TikTok nih. Nah, kalau biasanya kita pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia, silakan menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana kabarnya, itu enak diterima. Tapi kita sedang mulai merintis menggunakan bahasa Inggris nih. Good morning. Jadi anak akan mulai belajar nih jawab morning. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan yang TikTok, tidak hanya kita menerima anak dengan bersalaman saja. Jadi alhamdulillah dari beberapa tadi kita sudah mulai mengimplementasikan. Bahkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah kami pun kemarin bisa masuk di dalam project, Pak. Project profil pelajar Pancasila. Kebetulan memang ada tema bangunlah jiwa dan raga. Kita ngambil siswa siaga sehat jiwa dan raganya. Kita masukkan nih materi-materi Kespro di dalamnya. Anak-anak mulai membuat poster tentang anti bullying bagaimana, membuat poster tentang bagaimana menjaga kondisi tubuh yang sehat. Itu kan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Di sana pentingnya ternyata pendidikan Kespro ketika diimplementasikan di sekolah itu sangat luar biasa, dan ini juga mendukung kegiatan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mulai dari kontennya, mulai dari prosesnya sampai dengan produk yang dihasilkan. Anak-anak ada yang membuat poster, ada yang membuat sosiodrama tentang Kespro-nya seperti apa. Ketika ini dilanjutkan, tadi ada materi yang penting juga, nilai, mengenal diri, dan hubungan dengan orang lain. Kami masukkan juga materi yang ada dalam guru penggerak, yaitu KSE, kompetensi sosial emosional. Ternyata materi ini penting banget. Bahwasanya bagaimana kita bisa mulai dengan kesadaran diri. Anak harus menyadari tentang dirinya. Oh, aku harus tahu nih, yang membuat saya emosi itu karena apa? Maka agar tidak terjadi emosi, apa yang harus saya lakukan? Itu jadi kesadaran diri. Kemudian di dalamnya ada bagaimana memanage. Aku sudah punya rasa ini, apa yang harus aku rasakan? Bagaimana memanage rasa, manajemen diri. Itu ada teknik jeda di dalamnya. Ya, teknik jeda bisa digunakan dengan teknik stop. Stop itu sebuah kepanjangan dari S-nya itu sendiri stop, T-nya adalah take a deep breath, kemudian O-nya adalah observer, dan P-nya adalah proceed. Jadi ini adalah sebuah jeda ketika kita melakukan segala sesuatu, kita perlu kontrol nih emosi kita. Oke lah, kita melakukan teknik stop. Kita duduk, tenang, ambil nafas, keluarkan. Oke, sehingga ketika anak sudah masuk nih kontrol dirinya, dia mau ngomong sama orang nih, nggak enak nih. Aku nanti harus kontrol dulu nih, nanti menyinggung perasaan orang. Oke, kemudian bagaimana kita berelasi? Nah, berelasi dengan orang lain. Ketika kita berelasi dengan orang lain, tentunya ada empati dong. Kita mulai peduli dengan orang lain. Ini kita masukkan materi-materi itu. Bagaimana kita memahami, oh kalau ternyata yang dirasakan, kenapa teman saya kok diam saja? Apakah dia tidak nyaman? Itu seperti itu. Sampai dengan bagaimana bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, itu juga sebuah teknik dengan POOCH, problem yang sedang dia hadapi itu apa, ya kan? Kemudian option pilihan-pilihannya apa kira-kira akan diambil, ya kan? Outcome-nya apa, dan choice.
mana resiko yang memang sedikit itu yang akan kita ambil untuk ambil sebuah keputusan. Jadi materi-materi ini masuklah di dalam nilai, mengenal diri, ya batasan-batasan mana yang sudah memang bisa boleh dipegang, tidak boleh, mana yang harus dijaga oleh peserta didik. Begitu Mbak ya. Iya, menarik sekali ya Bu ini. Jadi tadi menciptakan rasa nyaman dan aman dulu di lingkungannya ya. Baru akan bisa masuk program-program yang diimplementasikan gitu ya Bu. Benar sekali, aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu yang penting. Ya, kebetulan sekolah kami juga termasuk sekolah ramah anak. Iya, betul. Jadi gimana maksudnya ramah anak? Ramah anak berarti di sini adalah sekolah yang mendukung terkait dengan proses belajar peserta didik. Karena tujuan pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembangnya potensi, bakat, dan minat peserta didik agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun ya Mbak, bukan menuntut di sini. Ya. Iya. Nah, ini Bu Ayu ini kan guru BK ya, bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi ini dalam BK, Bu? Oke, dalam layanan bimbingan dan konseling ya, tentunya ketika saya memberikan layanan klasikal ini bisa ya, yaitu 3M plus B. Apa itu Bu? M pertama adalah materi. Materinya kita siapin dulu nih, modul kemarin yang dapat dari Cashpro nih. Ya, kita dapat materinya, ada 8 materi itu kita kuasai. Kita memahami, materi. Kemudian media, kita akan medianya apa saja? PowerPoint-nya ada kah? Filmnya ada yang disiapkan. Media-media lain bolehlah kalau kita memang mau membuat perangkat. Materi, media, dan metodenya. Jangan sampai kita memberikan materi tersebut dengan ceramah saja. Tapi apakah kita perlu dengan berdiskusi? Media-media yang bervariasi. Itu yang akan membuat anak senang. Dan B-nya itu apa? B-nya adalah bentuk komunikasinya. Bagaimana kita masuk terintegrasi dalam layanan ketika bentuk komunikasinya adalah yang menyenangkan. Saya menerapkan ACR. Apa itu Bu? Penasaran. Aktif, konstruktif, respon. Kita harap anak-anak mari kita berpikir yang positif, berpikir yang menyenangkan, dengan membuat respon pada orang lain itu responnya yang positif. Contoh, ada lomba nih, mau lomba tentang siswa berprestasi. Nah, ketika ada lomba siswa berprestasi, aku mau ikut lomba ditunjuk nih, lomba siswa berprestasi. Kalau kita mau ACR sebagai temannya, respon kita, wah bagus nih, aku dukung, apa yang bisa aku bantu nih. Itu kan adalah respon yang baik. Jangan sampai ketika mendengar informasi tersebut, responnya destruktif. Cuma lomba itu aja, nyampe-nyampein, ya kan? Jangan menggunakan begitu. Tapi ketika responnya adalah yang positif, itu akan menggugah anak agar selalu berpikir yang positif, yang menyenangkan. Ya kan? Tentunya orang pertama kali bertemu adalah responnya. Jadi itu ACR. Yang kedua adalah 3C, Mbak. Clear, calm, dan confidence. Kita kalau berbicara tuh yang jelas, clear. Kita mau bicarain masalah apa? Tadi bahasa-bahasa dalam organ reproduksi. Kalau kita berbicaranya tentang organ reproduksi laki-laki misalkan, penis, sekatakan itu memang namanya penis. Kan seperti itu ya. Bukan kita menggunakan alternatif bahasa-bahasa buah-buahan, kan tidak. Tapi kita menggunakan clear, jelas. Kemudian calm. Calm itu tenang, cara menyampaikannya dengan tenang sampai benar anak-anak memahami. Dan di kelas itu kan berdiferensiasi. Ada anak yang suka gaya belajarnya audio, ada anak yang suka gaya belajarnya visual, ada anak yang suka gaya belajarnya kinestetik. Ini adalah sebuah variasi kita berada di kelas, ya. Dan berikutnya adalah confidence. Kita harus yakin dengan apa yang kita sampaikan. Tentunya sudah ada pedomannya. Kita dibekali oleh pelatihan. Pelatihan tidak cuma sekali di Solo loh Mbak. Kemarin itu kita juga diundang kembali kegiatannya di Bogor terkait dengan best practice. Best practice dalam kegiatan pengimplementasian pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Alhamdulillah. Dari best practice itu kan dari sekian modul yang sudah kita berikan di kelas, kita suruh pilih satu nih. Mana yang akan menjadikan best practice kita di dalam
mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi. Alhamdulillah saya membuat best practice-nya adalah layanan klasikal yang menyenangkan, terintegrasi dalam kompetensi sosial emosional agar membentuk siswa yang sehat jiwa dan raga. Kita mengambil materi nilai, mengenal diri, dan hubungan dengan orang lain. Alhamdulillah, best practice ini kemarin sempat saya untuk maju guru berprestasi juara, Pak. Alhamdulillah ini. Jadi memang ternyata dari berkesinambungan ini kita mengaplikasikan, mengimplementasikan di sekolah. Ini membuat anak-anak juga senang dengan model kita berada di kelas, layanan klasikal yang ditunggu-tunggu. Bagi teman-teman sahabat guru Dikdas, apabila tidak mempunyai jam di kelas, bisa digunakan dalam metode bimbingan kelompok. Karena di dalam bimbingan kelompok, dalam layanan BK itu kan boleh topik bebas ataupun topik tugas. Nah, di dalam topik tugas kita masukkan nih materi-materi tersebut. Oke, minggu ini kita akan bahas materi tentang konsep dasar terkait dengan Kespro. Mungkin minggu depannya lagi kita bahas tentang nilai, berikutnya lagi bahas tentang gender, berikutnya lagi betul sekali. Insya Allah, mari kita niatkan dengan tholabul ilmi. Kita untuk mencari ilmunya, berbagi kebaikan. Kita niatkan, insya Allah kalau kita melakukan segala sesuatu, kita niatkan baik. Seperti dalam surat Ar-Rahman ya Pak, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Lakukanlah kebaikan, karena insya Allah balasannya pasti adalah kebaikan. Itu Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Nah itu Ibu Ayu kan sudah melaksanakan program-program terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah apakah ada kerjasama dengan instansi lain Bu untuk mewujudkan program tersebut? Jadi mungkin supaya program ini lebih berjalan lebih luas atau lebih baik lagi gitu Bu. Benar sekali Mbak Yana. Jadi di sini alhamdulillah kita bersinergi. Pemerintah daerah di Kabupaten Brebes itu sangat mendukung kegiatan ini. Mulai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabid PPTK, Kasih dan teman-temannya. Kemudian dengan Dinas Kesehatannya melalui Puskesmas Brebes di kami, kemudian ada DP3KB, ada Polres juga. Kemarin ternyata di Polres itu ada yang namanya kegiatan pembinaan remaja, pemuda, dan wanita. Ternyata di dalamnya juga membahas bagaimana anti bullying, bagaimana itu ternyata alhamdulillah senang sekali kalau kita bersinergi dengan semua pihak, termasuk juga seluruh warga sekolah Mbak. Dan ditambah yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua. Ikut mendukung juga ya? Harus mendukung Mbak, karena kita alhamdulillah ada program grup WA yaitu WA orang tua. Jadi kita komunikasikan dengan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, berkoordinasi sehingga ketika semua stakeholder, semua warga sekolah mendukung kegiatan ini, insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Kalau terkait ini Bu, keadaan remaja di sekolah Ibu itu seperti apa ya? Alhamdulillah. Kondisi saat ini, anak-anak kami di SMP Negeri 2 Brebes telah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai asertif, sudah mulai memahami, mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi. Situs-situs mana sih yang boleh dibuka, mana yang tidak dibuka. Itu yang pertama, karena TIK kami sudah masuk di dalam Kespro ya, anak-anak sudah paham. Hati-hati anak-anak, harus disaring dulu sebelum share. Kamu cek dulu informasi kebenarannya terkait dengan informasi pendidikan kesehatan reproduksi. Ya, jadi alhamdulillah anak-anak kami juga sudah bisa bagaimana dia untuk menjaga terkait dengan kesehatan reproduksinya. Bagaimana sistem organ-organnya dia, aku nih perempuan berbeda dengan laki-laki, maka apa yang harus saya lakukan. Dan kami juga mengajarkan kalau tadi terlapor, teriak, lari, dan lapor, benar ya Pak? Yeah. Ternyata ada lagi yaitu no, go, tell. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan tidak kepada segala sesuatu. Jangan kamu diam saja, kamu harus bisa berani mengatakan tidak. Ini anak-anak ya. Kemudian go itu pergi. Bagaimana tadi kalau diceritakan sama pertama, dia berupaya pergi lari sekencang-kencangnya pada orang tuanya. Benar,
pergi pada sesuatu yang tidak nyaman. Kamu harus pergi dari kondisi itu agar kamu mendapatkan tempat yang nyaman. No, go tell. Tell itu berceritalah ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak benar, tidak nyaman terhadap perlakuan yang kamu dapatkan. Ya, jadi insya Allah anak-anak juga sudah bisa, sudah memahami dan karena BK di SMP Negeri 2 Brebes adalah sahabat siswa. Jadi itu berlaku untuk kelas SMP seluruhan ya? Alhamdulillah 789 karena kita ada kolaborasi dengan guru BK. Jadi alhamdulillah kita tim BK SMP Negeri 2 Brebes sangat solid. Kita semua materi sudah saya share. Kita juga memberikan media-media itu yang sudah diberikan dari hasil terkait pelatihan kemarin. Alhamdulillah teman-teman juga tidak merasa kesulitan karena itu memudahkan, aplikatif banget. Cuma kita lebih pada yang kelas 7 materinya ini dulu. Yang kelas 8 yang ini baru yang kelas 9. Jadi kita memang bertahap dalam pemberiannya. Betul. Ya. Nah, ini terkait hasil dari ini Pak Tarna ya. Apa yang diharapkan dari pendidikan kesehatan reproduksi ini Pak sejauh ini? Oke, yang diharapkan ini kan Direktorat Guru Pendidikan Dasar gitu ya. Jadi kita intervensi edukasinya tidak langsung ke siswa ya. Pertama, jadi kita mengembangkan kompetensi gurunya, bagaimana agar pertama menguasai konten tentang kesehatan reproduksi, dan yang kedua adalah terampil mengedukasi siswanya mengenai kesehatan reproduksi. Nah, saya mau cerita bahwa di program ini hasil evaluasi yang kita lakukan ya di Direktorat, peningkatan pengetahuannya para gurunya luar biasa ya. Ada peningkatan yang sangat signifikan pengetahuannya tentang Cashpro. Kemudian selain itu peningkatan sikapnya juga tinggi, keterampilannya juga tinggi ya. Bapak Ibu guru yang ikut program ini ada peningkatan yang luar biasa. Dan di evaluasi itu Bu Yana, evaluasi kita lakukan, kita pakai survei, dan yang respondennya tidak hanya guru yang bersangkutan, juga ada kepala sekolahnya yang mengisi, juga ada siswanya. Ya, siswanya itu ada sekitar 2.315 responden ya. Saya olah dan mereka merespon positif program ini gitu. Merespon positif, kemudian dia merasakan bertambah wawasan tentang kesehatan reproduksi, kemudian itu juga berdampak kepada perilaku mereka sehari-hari. Tadi misalnya saya contohkan ya, untuk remaja putri tentang penggantian pembalut. Jika sebelumnya misalnya dia hanya 1 kali 1 hari, nah setelah belajar Cashpro, dijelasin sama gurunya, per sekian jam sekali harus ganti pembalut. Nah sekarang mereka sudah terbiasa dengan pola itu, gitu. Itu perubahan yang terjadi pada siswa, saya kira sudah terjadi. So harapannya apa? Nah, Bu Ayu dan teman-teman peserta program ini kan totalnya ada 100 orang ya Bu. Yeah. Ada 100 orang, itu sudah menuliskan praktik baik ya. Praktik baiknya sudah ada, sudah kita kurasi oleh fasilitator, dan sebentar lagi kita akan jadikan bukunya gitu ya. Itu akan menjadi bank pengetahuan, contoh praktik baik bagaimana cara mengajarkan Cashpro pada anak. Nah, nanti kalau buku itu sudah jadi, kita akan bagikan ke guru-guru Indonesia. Silahkan diakses, mungkin nanti di laman GTK ya, GTK Dikdas. Silahkan baca itu, silahkan terapkan pendidikan Cashpro di sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bu Ayu dan teman-teman yang ikut, yang 100 orang itu, teruskan apa yang sudah dilakukan, sustainability, berkelanjutan, kemudian imbaskan ke guru-guru yang lain, baik dalam lingkup misalnya di MGMP setempat, atau mungkin kalau Bu Ayu punya podcast atau Bu Ayu punya YouTube, ya ceritakan di YouTube itu, sebarkan kepada yang lain. Sehingga pesan Cashpro, kemampuan Bu Ayu dan teman-teman dalam menerapkan Cashpro itu bisa menggelinding, menyebar luas, dan diterapkan oleh guru-guru yang lain. Sehingga efeknya akan semakin banyak. Yang terlibat kemarin baru 100 orang, jumlah guru Dikdas ada berapa Bu? Banyak, jutaan. Jutaan kan? Paling besar Pak kalau Dikdas. Kalau kita harus menjadikan semua guru Dikdas jadi peserta program, nggak cukup anggarannya kan? Maka silakan Bu Ayu dan tim nanti menyebarluaskan praktik baiknya, sehingga akan terus
menggelinding dan ujungnya adalah kita berharap remaja kita akan tumbuh menjadi remaja yang sehat, kelak mereka akan menjadi orang tua yang melahirkan anak-anak yang sehat dan masalah stunting di negara kita bisa selesai. Saya kira itu Bu, harapan dari program ini. Baik Pak, ini mungkin sahabat Guru Dikdas ingin mengetahui ke depannya seperti apa ini Pak program pendidikan kesehatan reproduksi Pak. Oke. Baik, kedepannya seperti apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Guru Dikdas, Bu Ayu dan teman-teman yang sudah terseleksi menjadi guru pelopor utama, ke depan akan mengedukasi atau mendampingi atau membimbing guru-guru yang lain untuk mencoba menerapkan Case-Pro di kelasnya masing-masing. Jadi polanya adalah kita akan menyebarluaskan ya praktik baiknya. Jadi program yang dirancang itu tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer praktik baik. Jadi Bu Ayu bukan lagi bercerita inilah modulnya, bukan, tapi ini modulnya, ini yang sudah saya laksanakan dan ini yang sudah terbukti berhasil. Monggo kalau cocok duplikasi, kalau enggak silahkan modifikasi. Itu polanya sehingga akan terus semakin berkembang. Jadi ke depan akan semakin masif program ini ya, tentu dengan kebijakan pimpinan ya di Direktorat Guru Dikdas, sehingga program ini akan terus sustain untuk karena kita terikat dengan perjanjian kerjasama ya, Bu Mbak Yana. Jadi Kemendikbud dengan Kemenkes dalam hal ini adalah Dirjen GTK dengan Direktorat Gizi dan KIA Kemenkes, itu ada perjanjian kerjasama yang terikat dalam waktu 3 tahun. Oh ya, gitu. Lumayan panjang ya Pak, dari tahun ini? Dimulai tanda tangannya 2021, tapi mulai implementasinya 2022, 23, 24. Gitu. Nanti semoga juga ada kelanjutannya lagi setelah 2024 ya Pak ya? Tentu dievaluasi dulu, nah nanti evaluasi tahunan, baru next-nya perpanjangan lagi dengan pola-pola tentu yang disepakati bersama oleh para pimpinan. Gitu. Gitu. Nah, ini kalau untuk Bu Ayu ini kan sudah mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi sekolah dan juga sebagai guru BK ya, yang tentu banyak bertemu dengan berbagai permasalahan remaja gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa digarisbawahi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi ini Bu? Ya, bahwasanya pendidikan kesehatan reproduksi itu membentuk karakter positif peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila seperti itu Mbak. Jadi ini implementasinya memang dalam skop implementasi kurikulum merdeka juga ya Bu ya. Betul sekali ya. Baik Pak Tarma dan Bu Ayu, ini penjelasannya sangat jelas sekali, kita jadi tercerahkan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan kami berharap sahabat Guru Dikdas juga ikut tercerahkan. Sudah jelas ternyata pendidikan kesehatan reproduksi itu luas sekali gitu ya, dan jadi paham nih setelah melihat tayangan podcast ini. Nah, mungkin dari Pak Tarma dan Bu Ayu nanti bisa memberikan semacam closing statement nih terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi, terkait dengan programnya. Mungkin nanti Bu Ayu terkait dengan Bapak Ibu Guru atau sahabat Guru Dikdas yang sedang menonton podcast ini. Silahkan Pak Tarma. Baik, terima kasih. Program pendidikan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh GTK Dikdas adalah program yang sangat bagus ya dan strategis karena menunjang pencapaian untuk mengurangi stunting di Indonesia. Nah, program ini sangat bagus dan terbukti juga hasil evaluasinya juga berdampak pada siswa, gurunya juga meningkat kompetensinya. Ini sesuatu hal yang bagus. Jadi saya berpesan kepada para guru Dikdas di Indonesia, masalah kesehatan reproduksi adalah masalah serius dan menentukan masa depan bangsa. Jika remaja sehat, maka Indonesia akan semakin kuat di masa yang akan datang. Jadilah bagian dari penguatan kesehatan reproduksi remaja untuk Indonesia yang lebih maju lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu. Mantap.
Bu Ayu Oke, gimana Bu Ayu? saya berharap alhamdulillah pendidikan kesehatan reproduksi remaja ini bukan hanya diterapkan di sekolah SMP Negeri 2 Brebes saja, tetapi bisa di seluruh Indonesia. Ya, harapannya remaja sehat jiwa dan raga ya. Jadi dengan ini kami akan terus melanjutkan bukan hanya sebuah program, tapi ini menjadi pendidikan yang baik yang bisa diimplementasikan di sekolah. Dan alhamdulillah ini kami kemarin dari Pemda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, bahwasanya akan terus mendukung dan melanjutkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah melalui MGMP. Jadi alhamdulillah Langsung salinglah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bagus. Ya, ini semoga dapat memberi inspirasi nih yang sudah Ibu Ayu lakukan untuk sahabat guru Dikdas dimanapun berada yang nanti untuk ikut serta mengimplementasikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Pak Tarma Mbak dan Yana. Bu Ayu. Pak Tarma, Mbak Yana. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu baru nih terkait Sama-sama. dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, Terima sahabat kasih kesempatannya Mbak Yana. Ya. Ya. Baik sahabat guru Dikdas, sekian podcast kita kali ini dan sampai bertemu dengan podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Jangan lupa pantau terus media sosial Guru Dikdas. Saya Yana Indarita dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.